tutorial cara import file di Adobe Premiere CS6. Pertama, kita pilih file, cari nama import. Setelah itu kita pilih video yang akan kita import, lalu open. Nah, videonya udah masuk. Cara yang kedua, kita bisa klik Ctrl I di keyboard laptop kita, lalu pilih video yang akan kita import. Seperti tadi, tekan open. Nah, video kedua yang sudah masuk. Cara yang ketiga, kita buka folder video kita, lalu dipilih. Setelah itu kita drag ke Adobe Premiere kita. Nah, itulah dari cara yang pertama sampai yang ketiga, cara import file di Adobe Premiere. Ya, kali ini kita akan buat tutorial cara jump in out timeline. Pertama, kita pilih file, lalu import video kita dulu, lalu tekan open. Nah, setelah video ada, kita pilih sebagian videonya sebagai contoh, lalu kita drag videonya. Setelah videonya habis ke drag, lalu kita ke efek control, setelah itu ke motion. Nah, ada dua position sama skala, lalu kita tarik garis kuning ke paling ujung kiri. Setelah itu positionnya kita tekan sama scale-nya. Nanti kita tekan kontrol untuk ngopi dulu. Ngopi. Setelah itu di copy, kita paste di beberapa timeline. Nah, untuk cara jump in out-nya, di menit keberapa kita akan jump in out-nya. Untuk membesarkannya, untuk ngezoomnya, lalu kita besarin di sini. Ini penggeseran. Nah, ini kita jump in out. Lalu posisinya kita ubah, kita ratakan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita copy lagi timeline yang kedua. Kita copy ke sini. Nah, kita copy. Setelah itu di timeline berapa kita kecilin. Jump in out-nya, out kita kecilin, contohnya gini. Setelah itu kita atur posisi sampai rata ke tengah. Ya, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil video yang kita buat jump in out. Nah, kita tunggu perubahannya. Ini udah masuk. Set. Ini ya, seperti itulah caranya kita membuat tutorial jump in out timeline. Kalau kita tidak mengkopinya, nanti dia itu jump in out-nya itu dari awal start. Jadi kenapa kita timeline yang kedua kita copy? Biar jump in out-nya itu tidak dari awal video yang kita buat, tapi sesuai durasi yang kita inginkan. Itulah tutorial cara membuat timeline. Kita masukkan video kita terlebih dahulu. Setelah itu kita tekan 2 kali video yang kita pilih. Nah, kita pilih di timeline keberapa sebagai contoh, lalu kita drag videonya.
Nah, nanti ada tanda result tool C, itu untuk memotong klip video. Contohnya kita potong, lalu select tool, pilih mana yang akan kita potong. Contohnya template yang kedua kita potong, lalu tekan di keyboard kita delete. Ya, itulah caranya, sudah kepotong. Ya, kali ini kita akan buat tutorial cara memisahkan video dan audio di Adobe Premiere CS6. Pertama, kita masukkan dulu video kita. Kita masukkan, lalu kita masukkan ke timeline. Setelah itu videonya udah masuk, kita klik kanan di timeline video kita, lalu pilih unlink. Nah, videonya sudah terpisah. Kita akan melihat videonya sudah terpisah. Kita klik di bawah, ini audionya dan video sudah terpisah. Nah, kalau kita mau menghapus video dan audionya, salah satunya kita klik kanan, audionya bisa clear. Nah, audionya sudah hilang, tinggal video saja di timeline. Itulah cara memisahkan audio dan video di Adobe Premiere CS6. Ya, kali ini kita akan buat tutorial cara menghapus dan mengedit efek. Kita masukkan videonya, lalu pergi ke efek, pilih video efek, lalu kita drag efeknya ke video. Setelah itu kita klik kanan, ada show clip keyframe. Ini ada beberapa pilihan motion, contohnya kita klik scale. Scale ini fungsinya kita pilih dulu pen tool, kita tekan ke frame-nya. Jadi kalau kita tarik ke atas ini untuk ngezoomnya. Jadi dari bawah masuk perlahan-lahan, itu kecil. Nah, zoom besar. Setelah kita tambah lagi, tarik tombolnya ke bawah, itu mulai mengecil. Set. Nah, untuk zoomnya lagi kita tarik ke atas. Itu salah satu fungsi motion scale. Nah, untuk selanjutnya kita klik kanan lagi ke show clip keyframe motion, kita pilih uniform scale. Ini ada beberapa perbedaan. Kita pilih lagi pen tool, kita klik lagi seperti tadi. Nah, nanti kita lihat sendiri perubahannya. Dari awal video kita lihat perubahan, terus berjalan. Nah, ini zoom, jadi agak goyang, itu fungsi motion uniform scale. Nah, kita lihat lagi selanjutnya fungsi rotasi. Kita klik lagi pen tool, lalu kita pilih lagi. Kalau fungsi rotasi ini, jadi video itu bisa kita miringkan, bisa kita luruskan, kita atur lagi. Nah, kita lihat contoh dari awal motion rotasi. Ya, seperti ini di videonya tidak tetap akan berputar-putar seperti yang kita inginkan. Nah, kita akan melihat ketika kembali normal. Perlahan-lahan sebentar lagi videonya akan normal. Set seperti ini. Jadi ukurannya agak miring karena sudah tidak pas lagi. Nah, ketika saya
turunkan itu kembali ke awal. Nah, kita lagi pilih yang lain, klik kanan, time wrapping speed. Speed ini mengatur kecepatannya, kita pilih pen tool lagi, set, kita tarik ke sini, kita geser ke kiri. Nah, kita lihat kecepatannya, set, lebih cepat lagi ketika time wrapping speed, kecepatannya melebihi yang kita tentukan. Ya, cukup demikian tutorial yang kita buat menghapus dan mengedit efek transition di Adobe Premiere CS6. Pertama, kita drag video yang akan kita edit ke timeline. Setelah itu kita pergi ke efek, cari video transition. Kita memilih beberapa efek yang ada di Adobe Premiere. Kita pilih iris box, lalu kita drag efeknya ke video yang akan kita edit. Nah, setelah itu waktu efeknya kita geser ke kanan untuk memperpanjang. Setelah itu efeknya kita tekan 2 kali. Di sini ada start dan end. Maksud start di sini ketika kita mulai dari 0 berarti video yang masuk nanti efeknya itu mulai dari 0. Selesai 100. Ketika 100 ini berarti sempurna, sampai sempurna. Lalu masuk video ukuran aslinya. Contohnya ketika mulai dari 0, kita start dulu. Ya, ini mulai dari 0 sampai 100. Nah, ketika kita ubah startnya ke 50, berarti videonya berada di tengah-tengah. Kita lihat seperti ini, videonya langsung tampil di tengah-tengah. Lalu efeknya kelihatan sampai 100. Set. Nah, ketika kita ubah N-nya menjadi 50, itu tidak sampai semua videonya itu full. Sebagian nanti video ukuran aslinya akan masuk. Kita setar contohnya. Set 50. Tidak ada perubahan sama sekali karena startnya sama. Kita ubah startnya dari 0. Nah, kita lihat perubahannya dan N-nya kita tetapkan 50. Nah, batasnya cuma 50, langsung masuk video aslinya. Nah, ketika kita N-nya kita rubah lagi ke 100, kita ubah ke 80, itu ukurannya hanya 80. Nah, startnya kita ubah menjadi 20. Jadi videonya udah tampil 20, ukurannya 20. Nah, seperti video yang kita lihat, 20 sampai 80 langsung masuk video aslinya. Cukup demikian cara edit efek transition. Nah, jangan lupa juga kita bagaimana cara menghapus efeknya. Kita tekan saja efek lalu kita delete. Nah, efeknya sudah hilang, sudah kehapus. Nah, itulah caranya kita membuat ataupun mengedit efek transition dan menghapus efek. Ya, kali ini kita akan buat tutorial cara menghapus dan mengedit teks. Kita pergi ke new item, lalu pilih title. Setelah itu kita memberikan efek. Contohnya ada beberapa pilihan efektif tool, sama vertical tool, sama area tool. Lalu kita pilih shift tool untuk memberi efek. Kita beri nama Ashraful. Nah, kita pilih bermacam-macam teks. Kita tebalkan pakai bold. Lalu kita select tool, teksnya kita geser.
juga bisa kita perbesar ukurannya 100. Kita pilih ukurannya yang tengah, rata kiri dan rata kanan. Kita boleh mengubah warna, kita pilih warna yang terang, warna hijau. Nah, setelah teksnya sudah tampil, kita drag ke atas video kita. Nah, teksnya sudah tampil seperti ini, Ashraful. Nah, cara menghapus teks, kita tinggal klik title lalu delete. Nah, sudah hilang. Itulah cara mengedit teks dan menghapusnya. Jangan lupa kita klik title untuk mengedit kembali teks yang kita buat. Contohnya Ashraful Amali. Udah, kita tinggal menambahkan saja nama kita, Amali. Kita atur lagi posisinya dan ukurannya kita ubah menjadi 80. Kita posisikan ke tengah, rata kiri rata kanan. Kita ubah warnanya juga bisa lagi ke warna hitam. Kita kasih solid beberapa color biar ada efek warna. Kita kasih merah sedikit. Nah, itulah cara mengubah teks dan menghapusnya. Ya, kali ini kita akan buat membuat tutorial teks berjalan. Kita pergi ke new item, lalu kita pilih title, kita pilih teks, kita beri nama kita sendiri, Ashraful. Kita pilih macam teks yang kita gunakan, lalu kita pertebal dengan bold. Jangan lupa rata kiri rata kanan. Lalu kita pergi ke roll crow option. Ketika kita pilih roll, jangan lupa start of screen, end of screen kita centang. Maksud di sini roll ini fungsinya teksnya berjalan dari bawah ke atas. Setelah selesai kita drag ke timeline. Kita lihat teksnya akan berjalan dari bawah ke atas. Nah, kita pilih efek lain seperti crow left. Dari kanan itu teksnya akan pergi ke kiri. Contohnya dari kanan akan pergi berjalan ke kiri seperti ini. Nah, ketika kita pilih lagi yang lain seperti crow right, itu dari kiri itu teksnya akan berjalan ke kanan. Kita lihat. Nah, itulah salah satu cara membuat teks yang berjalan di Adobe Premiere. Kali ini kita akan buat tutorial cara membuat slow motion di Adobe Premiere CS6. Membuat slow motion, bagaimana cara memperlambat gerak video kita. Pertama, kita masukkan video kita ke timeline. Kedua, kita klik kanan, pilih speed duration. Ini 100 speednya, kecepatannya 100. Nah, jadi kita membuat gerak lambat ataupun slow motion, kita pilih 70. Lalu klik OK. Kita lihat pergerakannya. Pergerakannya sudah terlihat lambat. Nah, kita coba lagi ubah speed durationnya sekitar 60. Klik OK. Kita lihat. Nah, kalau semakin lambat durasinya 60 durasi, itu video yang kita slow motion akan terlihat pecah. Nah, ada cara lain. Kalau ini gerak lambatnya tetap maju ke depan. Klik kanan, kita ubah menjadi 75 slow motion. Tapi kalau kita centang reverse speed, ini
kebalikannya, jadi gerak lambatnya mundur bukan ke depan. Kita klik OK, kita lihat gerak lambatnya ke belakang. Nah, ini kita lihat gerak lambatnya agak kasar. Nah, kita ubah speednya lagi, gerak lambat ke belakang 85. Lalu kita play. Ya, cukup demikian tutorial cara membuat slow motion video di Adobe Premiere CS6. Ya, kali ini kita akan buat tutorial efek reverse di Adobe Premiere CS6. Pertama-tama kita masukkan video kita ke timeline, lalu klik kanan, klik speed duration, kita ubah speednya menjadi 85, kita klik reverse speed. Nah, kalau kita klik reverse speed, itu gerak lambat menjadi mundur. Kita lihat dulu. Ya, caranya sangat sederhana dan simple. Nah, ini videonya udah gerak lambat mundur ke belakang. Ya, cukup demikian tutorial cara membuat efek reverse di Ya, kali ini kita akan membuat tutorial cara mengatur tampilan video, rotasi, move, scale di Adobe Premiere CS6. Pertama kita klik videonya, lalu efek control, kita motion, lalu pilih scale. Scale ini ukurannya memperbesar, kalau kita tarik ke kiri itu diperkecil. Cara memindah posisi, kita geser ke bawah di position, geser ke kanan, videonya ke bawah. Kalau di sebelah kiri, kita geser ke samping untuk posisinya kiri kanan. Selanjutnya kita akan membuat rotasi. Rotasinya kita lihat, rotasi kita centang, kita geser, lalu kita putar balik videonya, kita putar sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita akan membuat scale videonya. Udah scale ukuran diperbesar atau diperkecil. Nah, inilah caranya, sangat sederhana yang kita gunakan. Lalu kita putar videonya, kita lihat hasilnya, semuanya sempurna. Ya, terima kasih tutorial kali ini. Kali ini kita akan buat tutorial efek green screen di Adobe Premiere CS6. Pertama kita ke video, lalu pergi ke efek, pilih keying, lalu cari ultra key, lalu efek ultra key kita drag videonya. Setelah itu ke efek control, kita lihat alpha channel fungsinya. Alpha channel ketika default relaxation composition, kita ubah warnanya ke warna hijau. Nah, fungsinya seperti itu cara membuat efek green screen di Adobe Premiere. Ya, kali ini kita akan menggunakan keyframe di efek control. Pertama kita drag dulu title, setelah itu ke efek control, ke motion, setelah itu kita perkecil dulu scale-nya menjadi 20. Setelah itu kita tekan scale, setelah kita perbesar menjadi 100.
di menit selanjutnya. Nah, kita lihat dari 20 menjadi 100. Ya, kalau kita ubah lagi position dari 518 pindah ke posisinya ke 197. Kita lihat pergerakannya. Set, seperti itu ya. Itulah cara menggunakan keyframe di efek control. Nah, kali ini kita akan buat tutorial cara mengatur audio naik turun. Pertama kita drag video kita, setelah itu ke audio. Kita audio aktifkan. Setelah itu kita klik add remote keyframe. Ini untuk naik turun videonya bisa menggunakan pen tool. Audio semakin besar kita tambah pen toolnya, diperkecil. Di ketiganya kita perbesar lagi, dan terakhirnya kita perkecil. Itulah cara mengatur naik turun suara audio di Adobe Premiere CS6.